Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamang Sadayana sekarang bersama dengan Pak Samanah. Ya, sebagai Security Muhammadiyah, Ya, jangan lupa share, like, like, and komen komen akun Tauco TV, Pak. Tauco TV. Sekarang juga. Sekarang juga. Kalau nggak nge-like diapain? Kalau tidak ngelek saya tembak. Dor. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ananda semua, pada hari ini kita akan masuk pada subtema pada tema F, yaitu subtema pengaruh kalor terhadap kehidupan. Nah, pada pembelajaran yang kelima. Baik ananda semua, untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu ananda semua mampu mengidentifikasi isi gagasan pokok mengenai pemilihan bahan berdasarkan hantaran panas. Yang kedua, menjawab pertanyaan tentang teks yang telah dibaca. Yang ketiga, menuliskan informasi penting pada teks. Nah, untuk selanjutnya ada semua untuk bisa mengidentifikasi benda-benda yang termasuk konduktor dan isolator. Dan untuk yang selanjutnya, Anda semua bisa mempraktekkan ataupun membuat teknik menggambar cerita gambar dengan media gambar. Dan yang selanjutnya, mengamati gambar cerita dan mengidentifikasi media gambarnya. Baik Anda semua, silahkan dibuka halaman 130. Ya, baik Anda semua, kita akan bertemu di pembelajaran 5. Nah, silakan dibuka halaman 126. Nah, Anda semua perlu diperhatikan setiap bahan pasti memiliki daya hantar panas yang berbeda. Kemarin kita sudah belajar bahwa tingkatan konduktor terbesar jatuh pada perak. Nah, karena memiliki hantaran panas yang sangat tinggi. Nah, hal ini dipengaruhi oleh bahan dalam membuat suatu benda, misalnya alat masak yang terbuat dari logam. Nah, karena logam ini merupakan bahan penghantar panas yang baik, jadi fungsinya logam ini untuk menghantarkan panas dengan baik. Nah, baik Anda semua, kita akan mempelajari sifat bahan dalam menghantarkan panas. Nah, ini berikut ini silahkan diperhatikan gambar 3.12. Nah, Ibu menggunakan salah satu alat yang untuk menghasilkan panas. Nah, ini kita lihat ya di gambarnya. Nah, yang pertanyaan pertama, apa yang sedang dilakukan Ibu pada gambar di atas samping? Nah, ini Ibu sedang menyetrika. Yang kedua, alat apa saja yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut? Nah, ini kita lihat ya, ada setrikaan, ada jemuran, ada kompor gas. Nah, bagaimana cara alat kerja tersebut? Misalnya setrikaan, yaitu mengubah listrik dari panas. Nah, terus untuk selanjutnya, untuk gas. Nah, ini dari gas berubah menjadi energi api. Nah, meskipun menghasilkan panas, tetapi orang yang menggunakan alat tersebut tidak kepanasan saat memegangnya. Mengapa demikian? Nah, karena terdapat di setrikaan itu terdapat bagian isolator, yaitu penghantar panas yang buruk. Jadi, tangan kita kalau memegang benda yang isolator itu tidak akan terasa panasnya. Nah, bagaimana cara perpindahan panas pada alat tersebut? Nah, ini pada setrikaan ya tadi berubahnya energi listrik menjadi energi panas. Baik, Anda semuanya, kita akan mempelajari lebih banyak, yaitu mengenai pemilihan bahan berdasarkan sifat panasnya, sifat hantaran panas. Nah, kita buka halaman 126. Nah, ini ada beberapa contoh ya mengenai alat-alat rumah tangga yang dapat menghantarkan panas. Nah, silahkan Anda semua dibaca paragraf 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini nanti dijawab pertanyaan pada halaman 127. Nah, pada pemilihan bahan berdasarkan sifat hantaran panas, nah, kita mengetahui nih bahwa sifat benda ini memiliki berbeda-beda. Nah, sifat benda dibagi menjadi dua, yaitu konduktor panas dan isolator panas. Nah, konduktor panas adalah bahan yang mudah menghantarkan panas, sedangkan isolator adalah bahan yang sulit untuk menghantarkan panas. Nah, berdasarkan sifat panas, bahan juga
memiliki fungsi dan tujuan. Nah, ada dua alasan memilih benda berdasarkan sifat hantaran panas, yaitu untuk mendapatkan panas, yang kedua untuk menyekat panas ataupun melindungi ataupun meredam panas. Nah, perhatikan alat berikut. Nah, ini kita lihat ya, ada alat, misalnya ini ada wajan dan ada tutup wajannya. Nah, ini untuk wajannya ini termasuk bahan konduktor panas. Sedangkan tutup wajan ini yang tutup kecil hitamnya adalah isolator panas. Nah, kita lihat lagi ada misalnya beberapa contoh nih, misalnya ada teko air. Nah, ini seluruhnya yaitu menggunakan konduktor panas, sedangkan gagangnya menggunakan isolator panas. Nah, bahan logam tersebut merupakan bahan non logam tersebut seperti plastik itu merupakan isolator panas. Adanya isolator panas yang demikian dapat melindungi tangan kita dari panas. Nah, dari panas ketika sedang menggunakan alat ataupun ketika sedang memasak. Nah, selain alat-alat ini, beberapa alat rumah tangga juga menggunakan bahan-bahan yang bersifat konduktor dan isolator panas. Contohnya setrikaan, tadi panci, dan wajan. Nah, karena terdapat isolator, yaitu misalnya contohnya plastik dan kayu, itu berfungsi sebagai penyekat panas. Nah, baik Anda semua mengenai tadi teks pemilihan bahan berdasarkan sifat hantaran panas, Anda semua silahkan dijawab nomor 100 sampai nomor 5. Nah, itu bagaimana sifat panas. Nah, tadi kita ketahui ya bahwa sifat panas dibagi menjadi berapa tadi ya. Nah, terus yang kedua, tuliskan perbedaan antara konduktor dan isolator. Nah, misalnya konduktor ini menghantarkan panas dengan baik, sedangkan isolator ini penghantar panas dengan buruk. Nah, ataupun misalnya konduktor ini bersifat mendapatkan panas, sedangkan isolator itu menyekatkan panas. Nah, tadi sifat panas itu dibagi menjadi dua ya. Nah, tergantung dengan tujuannya. Dan untuk yang ketiga, bahan bersifat konduktor dan panas dan bahan yang bersifat isolator panas sebutkan. Tadi misalnya nih setrikaan. Ini untuk yang bagian bawah ini konduktor panas, sedangkan pegangannya adalah isolator panas. Nah, baik Anda semua, tadi kita sudah membahas yang mengenai konduktor dan isolator. Nah, konduktor di sini berfungsi untuk mendapatkan panas, sedangkan isolator di sini berfungsi untuk menyekat panas, nah, ataupun melindungi tangan kita dari panas. Nah, baik Anda selanjutnya silakan dibuka halaman 128. Nah, ini silakan diisi paragraf 1 sampai 6. Nah, untuk yang C silakan kamu catat hal-hal yang terpenting menurut kamu. Jangan terlalu banyak-banyak ya, yang penting gunakan kalimat efektif. Nah, baik Anda semua, setelah kita memperhatikan tadi teks mengenai bahan dan alat rumah tangga yang mengandung konduktor dan isolator, silakan Anda semua cari tahu. Nah, ini untuk tugas utamanya nih, yaitu mencari bahan konduktor panas yang ada di rumahmu. Tinggal disebutkan saja nih, misalnya setrikaan, wajan, terus kompor, dan yang lain-lainnya. Bahan isolator panas, misalnya tutup panci, tutup wajan, dan yang lain-lain. Nah, silakan kamu sebutkan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, baik Anda semua. Nah, coba perhatikan kembali mengenai ayo mengamati pada awal pembelajaran. Nah, pada kegiatan tersebut kita melihat ibu sedang menyetrika. Nah, gambar tersebut bertujuan untuk menjelaskan teks. Jadi, kita akan belajar mengenai gambar cerita. Nah, gambar cerita ini dibuat dengan menggunakan berbagai teknik. Nah, berdasarkan media pewarna yang digunakan, teknik menggambar dibedakan menjadi dua, yaitu teknik kering dan teknik basah. Teknik kering biasanya menggunakan media pewarna yang kering tanpa pengecer seperti air dan minyak. Nah, contohnya pensil warna, krayon, dan spidol. Sedangkan teknik basah ini menggunakan pengecer minyak. Nah, ataupun harus diencerkan dengan air dan minyak. Contohnya cat air, tinta bak, cat poster, dan cat akrilik, serta cat minyak. Nah, Anda semua silakan perhatikan halaman 129. Nah, ini kita lihat 3.25 ya. Nah, ini ada beberapa gambar nih
Yang pertama dari hasil lukisan. Nah, ini berarti menggunakan cat nih, berarti termasuk dengan teknik basah. Yang kedua dengan krayon, dengan spidol, dan yang ketiga dengan krayon. Nah, berarti ini dengan teknik kering. Yang kedua dengan pensil warna. Nah, silakan Anda semua kita buka halaman 130. Nah, ini merupakan gambar-gambar contoh mengenakan media yang berbeda. Nah, Anda semua, nah ini untuk tugas nanti, ini bukan untuk hari ini ya, nanti untuk Bapak umumkan. Anda semua nanti membuat cerita gambar berdasarkan dengan teknik yang ada berikut nih, teknik pensil warna, krayon, spidol, dan cat air. Nah, ini nanti dikumpulkan minggu depan. Ini minggu depan pada hari Jumat depan. Nah, ini menggambar teknik kering dengan tema pemandangan alam. Nah, untuk temanya bukan pemandangan alam ya. Ini temanya yaitu mengenai lingkungan sekitar kita. Jadi boleh apa saja nih. Boleh lingkungan rumah kamu, boleh tentang kondisi lagi COVID. Nah, itu silahkan. Nah, yang penting gambarnya rapi dan bisa dibaca. Bisa Bapak lihat ya. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan pada pembelajaran hari ini. Jika ada yang ditanyakan, silahkan boleh chat ke Google Classroom. Nah, baik, untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini, tadi kita sudah belajar mengenai alat dan bahan yang menggunakan konduktor dan isolator. Nah, adapun contohnya misalnya wajan, setrikaan, dan panci. Nah, untuk yang kedua isolator ya, misalnya gagang setrikaan, gagang wajan, dan gagang panci. Nah, berdasarkan sifat hantaran itu dibagi menjadi dua. Berdasarkannya yaitu ada yang bersifat hantaran panasnya, yaitu untuk mendapatkan panas dan menyekatnya. Nah, sedangkan isolator berfungsi untuk menyekat panas. Nah, Anda semua tadi juga kita belajar mengenai fungsi dari alat konduktor dan isolator. Nah, untuk konduktor ini berfungsi untuk menghantarkan panas. Sebaliknya untuk isolator yaitu untuk penyekat panas ataupun berfungsi sebagai melindungi tangan kita agar tidak terkena panas. Dan untuk yang terakhir, Anda semua tadi kita belajar mengenai gambar cerita. Nah, gambar cerita di sini adalah gambar yang bertujuan untuk memperjelaskan teks. Nah, adapun dalam teknik menggambar, itu teknik menggambar dibagi menjadi dua, teknik kering dan teknik basah. Teknik kering ini menggunakan alat, pensil warna, krayon, dan spidol. Sedangkan teknik basah yaitu menggunakan alat pengencer air. Contohnya cat air, tinta bak, cat poster, cat akrilik, dan cat minyak. Nah, mungkin itu saja pada pembelajaran hari ini. Bapak ucapkan tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ditanyakan di Google Classroom. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.